yang baru mulai atau pebisnis pemula ataupun pengusaha pemula ya yang baru mulai. Hal apa sajakah yang perlu dilalui atau akan dilalui oleh seorang pebisnis pemula? Oke guys, sobat friends semuanya, kembali lagi bersama saya Iif di channel Opmis Official. Kali ini saya akan sedikit membahas ya mengenai mengenai apa nih kira-kira guys yang perlu saya bahas kali ini atau yang sobat friends semuanya inginkan pada pembahasan kali ini. Oke, baik. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai hal apa sajakah yang perlu dilalui oleh seorang pembisnis yang baru mulai atau pembisnis pemula ataupun pengusaha pemula ya yang baru mulai. Nah, sobat friends semuanya, sebelum melanjutkan video kali ini jangan lupa subscribe, like, and share ke sobat friends semuanya agar banyak teman-teman kita yang juga mendapatkan ilmu-ilmu baru ataupun wawasan baru ataupun pembahasan baru video di Office Official ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke guys, silakan subscribe, like, and share. Ya, baik sobat friends semuanya. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai hal apa sajakah yang perlu dilalui atau akan dilalui oleh seorang pembisnis pemula ataupun pengusaha pemula. Baik guys, apapun itu ya sobat friends semuanya, kita tentunya akan melalui yang namanya ujian, yang namanya cobaan, yang namanya rintangan dan hambatan. Nah, ini adalah 4 hal yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai yang namanya ujian. Baik guys, yang namanya hidup tentunya kita tidak lewat ataupun ya tidak terjauh yang namanya dari ujian sobat pintar semuanya. Pengusaha ataupun bukan pengusaha, pekerja ataupun pembisnis itu pasti semuanya mengalami yang namanya ujian. Nah, di seorang pembisnis ataupun pemula juga ataupun pengusaha juga ya, tentunya akan mendapatkan yang namanya ujian. Akan tetapi banyak sekali ujian yang sering kita lalui atau yang sering kita dapatkan di seorang pembisnis pemula ini adalah apa guys? Yaitu penghasilan. Ujiannya adalah kita akan minim yang namanya penghasilan, bahkan penghasilannya nol. Nah, ini akan menjadi sebuah ujian yang paling utama ya, yang paling utama mengenai ujian di seorang pembisnis pemula ya. Tentunya akan diuji dengan penghasilan. Kita di beberapa bulan pertama mungkin ya, di beberapa bulan pertama itu kita tidak akan mendapat yang namanya penghasilan, bahkan kadang ada yang minus juga sobat pintar semuanya. Nah, akan tetapi karena sudah saya jelaskan ya, ini bisa menjadi sebuah persiapan oleh sobat trainer semuanya yang baru memulai bisnis. Harus siap ya, harus siap dengan yang namanya penghasilan di awal. Untuk seorang pembisnis itu yang namanya pembisnis ya merintis dulu, yang namanya pengusaha ya usaha dulu. Nah, kita harus mempersiapkan sejak sekarang bahwa usaha atau bisnis itu tidak ujug-ujug langsung jadi sobat trainer semuanya, tetapi harus yang namanya merintis. Nah, yaitu ada yang namanya ujian. Nah, ujian ini tadi sobat pintar semuanya akan diuji oleh yang namanya penghasilan. Di awal pasti tidak ada yang namanya penghasilan ya. Tidak ujuk-ujuk bisa kita laku, penjualannya keras. Banyak yang daftar gitu kan, banyak yang gabung, banyak yang pengen ikut bisnisnya, itu tidak ujuk-ujuk seperti itu. Tetapi perlu yang namanya perjuangan, perlu yang namanya pengorbanan, perlu yang namanya promosi terus-menerus ya dalam bisnis kita. Nah, sampai kita diuji dengan penghasilan. Kok kita udah promosi terus-menerus, kok kita udah mencoba ya menawarkan ke beberapa orang, tapi kok belum ada juga kenaikan ya, belum juga ada penghasilan yang signifikan. Ya sabar saja sobat trainer semuanya, karena itu emang ujian ya, semuanya tidak terjadi begitu saja sobat trainer semuanya. Baik, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah setelah ujian apa nih? Tentunya ada yang namanya hambatan sobat trainer semuanya. Nah, apa sajakah hambatan yang biasa ditemukan atau yang biasa kita dapatkan di dalam bisnis ya? Sobat trainer semuanya, biasanya kita mendapatkan hambatan yang pertama itu kita yang namanya bisnis itu tentunya berbicara dengan kinerja tim, kerja tim ya. Biasanya kita ada yang namanya miskomunikasi dengan tim kita ya, komunikasi dengan relasi kolega kita ya, ada miskomunikasi ya dengan partner-partner bisnis kita ya, reseller kita, mungkin dengan tim kita dan sebagainya. Itu hal biasa dalam bisnis sobat trainer semuanya, itu hal biasa ya. Tentunya kalau misalnya ada miskomunikasi, maka sikap yang perlu kita lakukan atau perlu kita sikapi atau perlu kita perlu kita lontarkan atau kita tindak ya, itu adalah sikap yang berbesar hati atau berjiwa besar ya, berjiwa besar untuk meminta maaf sobat trainer semuanya. Walaupun kita misalnya ya
Posisi kita adalah seorang pemimpin ya, seorang leader, seorang upline, ataupun seorang apapun yang jabatannya tinggi dari mereka ya. Walaupun kita yang tidak merasa tidak salah ya, ataupun mereka yang salah, tetapi kita jangan malu untuk meminta maaf. Karena ini merupakan salah satu contoh juga untuk mereka semuanya. Ketika nanti mereka ada di posisi Anda semuanya, mereka juga akan melakukan hal yang sama ya. Untuk itu jangan malu meminta maaf ketika ada problem ataupun miskomunikasi dalam tim Anda. Karena ini akan bertimbal balik ke Anda nanti semuanya ya. Ketika misalnya Anda sudah memiliki passive income, ternyata tim Anda yang bergerak, lalu ada masalah yang sama, maka tim Anda pun tidak segan untuk melakukan hal yang sama seperti Anda. Untuk itu, Anda ketika ada miskomunikasi, saran dari saya adalah jangan malu, jangan segan ya, jangan gengsi untuk meminta maaf, maka untuk meminta maaflah segera. Dan ini pun terjadi terhadap saya. Saya dulu ya, awal-awal untuk memulai bisnis itu tentunya merasakan hal yang sama dan mendapatkan hal yang sama, mendapatkan hambatan yang sama ya. Tadi seperti tadi ya, mungkin miskomunikasi lah, ataupun misalnya ada sikap-sikap yang emang kurang mengenakan, ada karakter pola pikir yang emang kurang sesuai dengan kita, tapi itu hal-hal yang emang harus terjadi di dalam bisnis ya. Untuk itu jangan segan untuk meminta maaf ya. Ya, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Lalu selanjutnya apa nih hal yang perlu kita lalui dalam bisnis atau pembisnis pemula ya, yaitu apa nih? Ujian, hambatan, yang ketiga adalah yang namanya rintangan, sobat planner semuanya. Rintangan ya. Rintangan. Nah, sobat planner semuanya, rintangan ya. Hidup juga memiliki yang namanya rintangan, lika-liku rintangan. Rintangan ini dalam bisnis apa sobat planner semuanya? Rintangannya adalah dalam segi apa nih? Dalam segi penawaran sobat planner semuanya. Nah, ini sebelum saya bahas juga ya mengenai rintangan dalam bisnis atau memulai bisnis ini, tentunya kita memiliki yang namanya rintangan yang berliku-liku, berbeda-beda setiap bisnis. Betul guys ya, jadi rintangan yang berliku-liku. Ini adalah hal ketiga ya yang perlu dilalui atau dilewati oleh seorang pembisnis ya, atau seorang pemula dalam bisnis ya. Nah guys ya, jadi tentunya betul rintangan yang perlu kita lewati dalam bisnis biasanya dalam segi penawaran guys ya. Sobat planner semuanya, biasanya di dalam segi penawaran itu kita memiliki rintangan. Tentunya rintangan ketika misalnya nih ya, misalnya malam kita udah jadi nih deal, oke ya, misalnya deal oke. Biasanya besok ketika kita pastikan ataupun misalnya kita mau pengiriman barang dan semacamnya, itu biasanya ada cancel atau pembatalan secara mendadak. Atau hal-hal yang emang perlu hal-hal yang emang di luar logika kita ya, atau di luar harapan kita. Itu biasanya ada guys ya. Biasanya sobat planner biasanya itu sering terjadi sekali ya dalam bisnis ya. Nah, ini hal tersebut ya perlu kita perhatikan atau kita perlu persiapkan juga sobat planner semuanya. Karena ya emang dalam bisnis atau dalam usaha apapun itu ya nggak ada hal-hal yang emang mulus ya begitu saja. Tetapi tentunya perlu yang namanya lika-liku yang emang perlu kita lalui. Tapi hal ini sobat planner semuanya perlu diperhatikan atau perlu kita persiapkan sejak sekarang ya. Yang baru mulai ya silakan mulai aja, jangan perlu takut, jangan perlu banyak pertimbangan, silakan mulai saja. Karena hal ini bukan kita perlu pikirkan, tapi perlu kita lewati ya, perlu kita lewati. Nah, sobat planner semuanya adalah itu merupakan rintangan yang perlu kita lewati dalam bisnis. Selanjutnya apa nih guys ya, sobat planner semuanya, setelah ujian, hambatan, rintangan, selanjutnya adalah apa nih? Ya, ujian, hambatan, rintangan, dan juga yang yaitu ada juga cobaan sobat planner semuanya. Cobaannya apa sobat planner semuanya? Cobaannya ya ketika misalnya keluarga kita misalnya ada hal-hal yang emang kita tidak enak ya, seperti misalnya dukungan, respect, atau misalnya hal-hal yang di luar itu, misalnya ada keluarga kita yang sakit, meninggal dan sebagainya. Itu merupakan suatu cobaan ya untuk bisnis kita. Apakah kita mampu bertahan, mampu fokus atau tidak ya, mampu melewati itu semua atau tidak ya. Atau juga kadang mungkin orang-orang terdekat dengan kita seperti teman ya, keluarga ya, tetangga, saudara dan sebagainya, itu merupakan satu cobaan juga. Kadang mereka semua menjadi cobaan untuk kita ya. Tapi kita seorang pembisnis itu ya emang mereka yang emang bisa melewati semuanya ya, bisa melewati semuanya dan juga bisa menghadapi semuanya dengan sikapnya seorang pembisnis ya. Nah, sobat planner semuanya, mungkin cobaan ini tentunya perlu kita pertimbangkan ya, perlu kita persiapkan sejak sekarang ya sobat planner semuanya. Tadi konsepnya atau prinsipnya, kita jangan
pernah memikirkan terlalu lama, karena hal ini bukan perlu dipikirkan, tetapi perlu dilewati ya Sobat Trainer semuanya, perlu dilewati. Untuk itu maka kuatkan bahu kita, kuatkan hati kita, kuatkan jiwa kita untuk melalui atau menghadapi hal-hal yang perlu kita hadapi dalam bisnis. Sobat Trainer sukses usia muda.